Ya, tidak cukup jeli membangun dasar keyakinan keselamatan itu. Karena itu tolong diperiksa betul. Nah, selain keyakinan keselamatannya itu juga, apakah kita melihat perubahan hidup yang muncul sebagai akibat wajar dari seseorang diselamatkan? Dan kalau Anda pimpin KTB pada 3 bulan pertama atau 3-6 bulan pertama, itu tugasnya hanya memastikan apakah keselamatannya itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalau saya pimpin KTB awal dari PI selama 3 bulan, konsentrasi saya adalah untuk memahami apakah kepastian keselamatannya jelas. Yang pertama selain keyakinannya, yang kedua adalah buah-buah yang wajarnya muncul dari keselamatan itu. Apa diantaranya? Ada 5 hal. Yang pertama, dia bisa menunjukkan keyakinan keselamatannya. Itu bukti. Ya, Roma 8:15-16. Kalau orang memiliki roh Allah itu bersaksi bersama dengan dia bahwa dia adalah anak-anak Allah. Roma 8:15-16. Yang kedua, buktinya apa? Buktinya, kalau dia dilahirkan baru, kemudian dia menjadi seorang anak, maka dia akan merindukan makanan. Dia merindukan air susu. Petrus mengatakan, jadilah engkau selalu seperti bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni dan sejati. Kalau bayi pasti rindu kepada untuk makanan dan minuman. Ya, dan yang dirindukan biasanya ASI, tidak mungkin roti mari, bahkan tidak mungkin roti bakar Bandung, nggak mungkin. Atau minta martabak, mungkin. Ya, dia pasti rindu. Jadi kalau Anda baru ada adik lahir baru, lalu kerinduannya, saya pengen mengerti tentang akhir zaman, Kak. Misalkan begitu. Masih ada sesuatu penyakit ini malahan. Jadi kalau ada adik baru bertobat, kemudian pelajarannya, saya pengen mengerti kerajaan 1000 tahun. Misalkan begitu ya. Saya kalau ditanya, saya merindu kerajaan 1000 tahun, saya aja nggak ngerti. Saya cuma nggak ngerti. Ya, pasti ada yang salah. Kenapa? Kalau bayi tiba-tiba minta bakwan Malang, itu lucu. Iya kan? Ada bakwan Malang namanya Cak Gun, itu enak ya. Nama saya dicatat, nggak minta izin saya. Nah, jadi mesti air susu ini, mesti rindu itu muncul, dan itu wajar. Yang ketiga, kita lihat 205:17 itu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Jadi pasti ada perubahan sikap dan tindakan kepada dosa. Yang keempat, cirinya apa? Cirinya adalah seperti orang yang gigih rasa, yang dilepaskan itu apa yang dia lakukan? Pertama-tama yang dia inginkan apa? Ikut Yesus. Lalu Yesus mengatakan, pulang, bersaksilah. Lalu dia pergi ke Dekapolis menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Belum ikut loh dia. Jadi begitu bertobat dia langsung bersaksi. Belum ikut training ke Malang gitu. Ya. Jadi Anda lihat, bersaksi itu bukan masalah training. Bersaksi adalah akibat wajar dari seseorang diselamatkan. Pasti buka mulut. Lalu yang terakhir cirinya apa? Dia rindu bertumbuh. Kayak Paulus, kamu sudah menerima Tuhan Yesus, maka hendaklah engkau tetap, hendaklah engkau berakar, hendaklah engkau dibangun. Yang Kolose 2:7 itu. Pasti rindu bertumbuh. Rindu bertumbuh bisa macam-macam. Rindu ketemu KKPA-nya, rindu datang ke persekutuan dan sebagainya. Ada 5 ciri. Nah, kita lihat cirinya muncul tidak. Lalu selama kita nolong itu, kita membersihkan hal-hal yang menjadi penyakit yang membuat itu nggak muncul. Itu namanya follow up. Ya, kalau Anda pakai PTJ, kalau Anda pakai macam-macam, itu sebenarnya alat yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sudah diselamatkan. Dia muncul. Nah, pondasi ini harus kuat. Jadi Anda harus lihat dia bersaksi, bukan setelah setahun. Dalam 3 bulan itu dia bersaksi atau tidak. Dia menceritakan kepada orang lain atau tidak. Dia sudah saat teduh atau tidak. Bukan karena ditugasi, tapi harus melihat dari kerinduannya. Ada kerinduan meninggalkan dosa atau tidak? Ya, ada kerinduan untuk berubah atau tidak? Itu muncul. Jadi pertama, pondasi keselamatan Anda bangun. Kalau itu sudah kuat, Anda mau ditanyai tentang Yesus bukan Allah, bukan begini dan sebagainya, dia akan berkata seperti orang buta yang disembuhkan Yesus. Apakah itu begini atau aku tidak tahu? Nah, dia mengatakan itu. Tapi satu hal yang aku tahu,
Aku menerima Yesus dan aku diselamatkan. Nah, maka fondasi keselamatan itu penting sekali, teman-teman ya, penting sekali. Nah, yang kedua, membangun hubungan dengan Allah, relasi dengan Tuhan. Dia perlu menerima roh hikmat itu untuk mengenal kehendak Allah. Ini berkaitan relasi dengan Tuhan. Kita harus menolong adik-adik ini untuk punya pengalaman dengan Allah. Pertama, kehadiran Allah yang real. Kita harus membawa adik-adik sampai mengalami kehadiran Tuhan. Kalau dia merasakan kehadiran Tuhan dan itu real, maka dia tahu Allah itu hidup. Karena itu kita harus menolong dia dalam pengalaman saat teduh, bukan sebagai kegiatan, tetapi sebagai relasi dengan Allah. Anda harus menunggu sampai dia terbelalak oleh firman, Anda terbelalak oleh saat teduhnya. Anda harus menunggu sampai dia bersorak, yes, saat teduh luar biasa. Dan dia datang kepada Anda, kak, tadi makin luar biasa kak, hebat sekali kak. Tadi Tuhan bicara begini. Kalau Anda tahu, catat. Ini catatan penting. Ya. Kapan Anda ketemu? Kadang-kadang, bagaimana tadi pagi? Bapak bicara apa? Luar biasa kak. Tuhan bicara begini, dia menegur dosaku kak. Luar, catat lagi. Kita harus melihat bahwa dia merasakan kehadiran Allah di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau itu terjadi dan dia mengalami itu, pengalaman juga akan terlupakan. Dia tahu bahwa itu real. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan relasi ini adalah merasakan pimpinan Tuhan, mendengar suara Allah. Ini secepat mungkin kita harus menolong supaya adik-adik itu semakin cepat bisa mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Begitu suara Tuhan tidak hanya bicara, ya segera pergilah, kan bukan begitu kan? Ya. Tetapi dia bisa punya damai sejahtera, menalar secara pikiran, mencari dalam standar firman Tuhan, termasuk juga kadang-kadang memang mendengar yang begitu. Nah, itu kadang-kadang sampai dia mengerti cara, termasuk nanti dia mau beli baju, mau beli gini, mau pergi begitu, mau pergi ke sana, dia mencoba mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik di sana. Nah, kalau dia mendengar, merasakan kehadiran Tuhan itu, betul-betul Tuhan hadir, dia rasakan. Sekali lagi mau digoyahkan apapun, dia akan mengatakan, Tuhanku hidup. Tuhanku hidup. Tuhanku ada. Tuhanku ajaib. Dia akan merasakan itu. Kan ada lagu ya, there are something I may not know. There are some places I cannot go. But I am sure that is one thing, my God is real. Real and my soul. Ada dalam hidupku, ada memimpin aku, gitu ya. Jadi goncangan iman itu bukan nanti diatasi dengan apologetika, tapi dengan kehidupan dulu. Nah, berikutnya lagi, dia mengalami campur tangan Allah. Kita membawa adik-adik sampai kepada pengalaman campur tangan Allah dalam hidupnya. Mengalami jawaban doa yang real. Kita harus tolong itu. Mengalami bahwa Tuhan bertindak dalam hidupnya. Benar-benar bertindak. Menjawab persoalannya, menjawab doanya. Kita harus bangun seperti itu. Baik dia orang miskin, latar belakangnya miskin atau kaya, kita harus mengajar dia untuk mengalami pengalaman di mana Allah campur tangan. Dan campur tangan yang paling sederhana itu adalah menjawab jawaban doa. Campur tangan. Karena itu kita belajar menolong, mengajarkan supaya sejak dia siswa belajar bergantung kepada Allah dan melihat bagaimana Allah campur tangan dalam hidupnya. Kami punya program beasiswa untuk adik-adik yang ditolong. Tapi cara memberikan uang itu macam-macam. Kadang-kadang tergantung sama pemimpinnya. Ada yang dikatakan ada program resmi beasiswa, ada yang tidak diomongin. Jadi tiap bulan saja, gimana ada BRB belum kak? Kita doa kemudian, oh ini ada uang. Ini tidak dikatakan begitu. Tujuannya apa? Untuk melatih iman dia. Apakah dia bergantung kepada Allah atau tidak? Dan kadang-kadang kita melihat orang-orang yang bersandar kepada Allah, bergantung, menyerahkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh di situ. Nah, pengalaman dengan Allah ini penting. Sekali lagi ya, kalau dia mengalami Allah, kalau dia punya hubungan dengan sungguh-sungguh, dia menikmati firman, dia akan kuat sekali. Dan kemudian dari situ biasanya membangun watak. Relasi yang dalam dengan Allah dimunculkan dalam watak yang kokoh.
ya, watak yang kuat wataknya. Ada perubahan sikap dan tindakan, ada tata nilai yang berubah, yang muncul dari relasi dengan Allah. Kalau dia tadi punya identitas yang hancur, kalau dia dijamah Tuhan menghargai dia akan merasakan identitasnya dipulihkan. Saudaraku, banyak orang yang terjebak dibawa oleh ajaran lain. Itu bukan masalah kebenaran, tetapi masalah emosi. Banyak persoalan itu masalah emosi. Jadi masalah orang kemudian bersenang-senang, tadi ya tidak jatuh dalam dosa, tidak gadis lagi. Ini kadang-kadang masalah emosi. Hanya kadang-kadang dikatakan, wah, kamu kalau pakai baju itu cantik sekali loh, di awang-awang. Kenapa? Karena memang tidak pernah mendengar kata-kata ini. Ini masalah emosi. Kalau emosi ini belum diselesaikan, dia punya pengetahuan teologi apapun, bahkan juga mengalami kehadiran Allah, dan itu tidak menyentuh di situ. Ketika ada orang lain menyentuh, jatuh dia. Mungkin bukan jatuh oleh ajaran lain, bukan jatuh oleh ajaran sesat, jatuh oleh bisikan seorang laki-laki saja. Dan itu bukan hanya siswa, termasuk pembimbing siswa. Anda juga, saya juga. Iya kan? Karena satu saat dikasih, Anda malam-malam di SMS loh. Ini kadang-kadang bahaya begitu. Udah tidur, nggak ada saya, nggak ada gini. Sudah tidur, oh belum ngantuk. Aduh, kamu kerja keras ya. Wah, kamu luar biasa loh. Udah naik lagi dulu. Besok lagi, gimana sudah bangun tadi malam tidur jam berapa? Oh iya masih ngantuk-ngantuk. Oh iya makanya jangan tidur malam-malam ya. Naik lagi ya. Ini masalah begitu. Jadi masalah emosi. Ya, masalah emosi. Nah, karakter ini penting, maka Anda bisa membangun apapun, tetapi bagian karakter itu rapuh, maka si jahat tidak perlu mendatangkan seorang filsuf. Ya, cukup hembusan angin. Betul, seperti itu. Ya, nggak perlu. Ya, karena emosi itu masalah begitu. Karena bukan hanya siswa, pembimbingnya pun juga sama-sama jatuh. Kamu jatuh deh sama. Ya, nah kemudian baru kalau emosi dikokoh dengan doktrin. Membangun doktrin itu penting untuk memberikan struktur tentang keyakinan, reason, alasan terhadap apa yang dia yakini. Kita ajarkan pengajaran ini doktrin yang betul. Tetapi sekali lagi doktrin tanpa pengalaman dengan Allah, tanpa bangunan karakter, doktrin ini tinggal pengetahuan. Sekali lagi tidak perlu didatangkan Amididat, tidak perlu dihidupkan lagi Amididat. Ya, cukup didatangkan seorang yang ngirim satu SMS keleprok. Betul, hanya cukup Rp150. Oke ya, saya terangkan doktrin lalu daya tahan, menolong dia daya tahan. Maka kalau dia kuat, doktrinnya hebat, watak pengalamannya dengan Allah, dia punya daya tahan. Menghadapi kesedihan, mengalami kekacauan, dia akan punya daya tahan dan punya hati yang bersyukur. Punya hati yang bersyukur. Nah, kalau itu sudah Anda bangun, baru kemudian bangunlah keterampilan dia. Bagaimana dia berdebat. Jadi, kalau Anda bangun keterampilan dia berdebat, doktrinnya kuat begitu ya. Tapi kemudian yang datang itu adalah seorang yang wangi harum misalnya, terus dia mengatakan, wah, Yesus itu kayak apa? Kemudian dia menjawab, Anda bisa jawab semua, gitu ya. Wah, caramu jawab cantik sekali loh. Itu yang menjatuhkan. Bukan tadi Yesus gimana dia, Anda bisa menjawab luar siswanya. Yesus itu Allah itu luar biasa pengalaman dia. Wah, kamu kalau jawab mengagumkan ya. Oh iya toh. Oh iya, aku pengen lagi mendengar caramu bicara gini loh. Kita mau makan malam. Oke. Nggak perlu apa-apa, jadi Anda harus tahu bahwa defending the faith itu tidak masalah apologet, bukan. Ya, masalah hembusan angin. Itu aja. Oke, nah sekarang beberapa menit ya. Bagaimana sekarang kita membangun adik-adik yang seperti ini? Bagaimana ini dibangun, teman-teman ya? Bagaimana ini dibangun?
Saya benar mau ngajak, nanti ada baca kisah 20 ya. Itu kisah Paulus waktu di Efesus. Dia mengatakan dia mengajar kebenaran. Tapi nanti kita baca. Mengajar kebenaran. Oh sorry, di Kolose itu dulu ya. Dikatakan kalau Anda bisa lihat aja Kolose 1, 28, 29. Gak usah dibaca. Paulus mengatakan bahwa dia membawa tiap-tiap orang itu untuk diajar, dinasehati sampai sempurna di dalam Kristus. Ya, tekanan kita adalah mengajar kebenaran. Kebenaran ini memang harus betul dulu. Lewat apa? Pemahaman Alkitab. Jadi kita menolongnya lewat pemahaman Alkitab. Jangan semata-mata memberi ceramah. Membawa dalam pemahaman Alkitab tujuannya apa? Supaya punya pemahaman yang mendalam. Dan kalau pemahaman Alkitab, jangan ceramah kecil. Kalau adik-adik mimpin KTB, jangan pemimpinnya yang banyak bicara. Tugas pemimpin apa? Apa? Tugas pemimpin apa kalau PA? Mengkoordinir. Gimana mengkoordinirnya? Bertanya. Tugas pemimpin itu bertanya. Membuat pertanyaan. Ya, caranya bertanya supaya dia punya keyakinan, bertanya untuk menggoyangkan keyakinan. Itu aja. Kalau nampak yakin, saya kasih pertanyaan supaya goyang. Kalau belum yakin, saya beri pertanyaan supaya dia yakin. Kalau sudah yakin, digoyangkan lagi. Supaya apa? Supaya kuat. Tujuannya begitu. Kalau pemimpin terlalu banyak bicara, Anda nggak membangun. Kalau Anda tanyai, kemudian dia menjawab, dia seperti menjawab dari pertanyaannya sendiri. Dan itu akan tertanam kuat. Membangun keyakinan dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan. Menyimpulkan boleh. Kemudian boleh ada pembinaan kelas. Tujuannya apa? Supaya kalau pembinaan kelas seperti ini, pandangannya terstruktur. Kalau ada pembinaan kelas gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya gambaran. Tetapi kalau KTB itu memang ada struktur, tapi tekanannya kepada kedalaman. Nah, itu harus bangun dua-duanya. Ya, KTB-nya harus yang betul untuk membangun itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita membangun? Rasul Paulus yang tadi saya katakan dalam kisah 20 ayat 31, ketika di Efesus dikatakan 3,5 tahun aku ada di antara kamu, mencucurkan air mata untukmu. Kalau kita menolong adik-adik siswa itu teman-teman, sampai mencucurkan air mata, sampai memberikan, yang terutama adalah hidup kita, membagi hidup kita, bukan hanya mengajar, tetapi memberikan hidup. Dengan cara gimana? Kita mendampingi, menanamkan keyakinan, bukan hanya waktu PA, tetapi waktu berjalan dengan dia, kita menaruhkan itu kepada dia. Ya. Saya kadang-kadang kalau habis PA, kalau disuruh itu ada wedangan. Wedang itu minum, jadi beli di warung gitu, duduk gitu. Ya. Dulu tahun-tahun 90-an kalau saya PA, habis itu biasanya wedangan. Saya masih muda loh, belum punya istri, jadinya bebas gitu ya, pergi sampai malam. Jadi habis PA itu ngobrol. Nah, di situ tuh keluar semua. Kadang-kadang ngomong dengan bapaknya, dengan ibunya dan sebagainya. Nah, disitulah menanamkan sesuatu. Jadi sekalipun yang wedangan, ini sebenarnya sudah membicarakan rohani tingkat tinggi. Iya, kadang-kadang itu membagi hidup. Ada pendampingan. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi pada waktu kadang-kadang kita pergi ke toko, saya ngajak adik-adik KTB ke toko mendampingi. Kadang-kadang dia beli, saya mendampingi, atau saya beli, dia mendampingi. Tapi di sini sebenarnya terjadi transfer kebenaran. Pembicaraan ini kadang-kadang dalam. Jadi pertemuan satu hari atau satu kali itu bisa sangat berarti sekali. Mendampingi, menemani dia, mengambil keputusan, mendampingi dia. Kalau terjadi hubungan seperti ini, nanti relasi pemimpin dan KTB itu tidak dalam hukum-hukum, ya, tetapi dalam relasi orang tua dan anak, kakak dan adik. Yang kedua, kemudian membawa dia ke dalam pengalaman. Jadi tujuan membagi hidup itu membawa dia dalam pengalaman. Kita menemani dia untuk mengalami firman. Entah dalam ucapan doa, mengalami pencobaan. Itu dalam pengalaman, bersaksi kita bersama-sama dengan dia. Betul-betul kita tahu bahwa firman yang dipelajari tadi menjadi pengalaman dalam hidupnya. Maka kita perlu ada di dalam hidup dia. Yang berikutnya, latihan, teladan. Kita menunjukkan hidup kita seperti apa. Kalau hidup kita seperti apa, hidupnya menjadi kokoh, dia dibentur-benturkan apapun, dia akan tetap kokoh. Nah, lalu yang terakhir, kita harus mengadakan latihan.
Latihan itu apa? Melatih PI, melatih beriman. Mungkin kita melatih dia untuk melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah. Perlu latihan. Di Ruper dipakai untuk melatih nyapu, bersih-bersih. Dipakai untuk itu. Dipakai kesempatan untuk latihan. Sehingga kita mengerti dia aslinya kayak apa. Kadang-kadang kalau di KTP itu bagaimana juga kita itu kan pintar bertopeng. Termasuk saya. Adik-adik juga. Ya. Nah, kita harus mencari waktu-waktu di mana topeng itu ditanggalkan. Kapan? Dalam kehidupan sehari-hari. Topeng-topeng itu akan ditanggalkan ketika terjadi relasi sehari-hari. Ini cara membangunnya. Yang terakhir, cara membangun yang paling penting adalah berapapun lipatan ini yang paling penting. Doa, 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 doa. Kolose 4 ayat 12. Epafras di dalam penjara mengatakan, Paulus mengatakan, Epafras di dalam penjara bergumul untuk kamu supaya kamu menjadi dewasa, ya, tahan menghadapi segala sesuatu. Kata bergumul itu bergulat. Jadi doanya Epafras itu bergulat sedemikian rupa untuk orang-orang yang dia layani. Nah, kita kalau doa untuk adik-adik, kita juga bergulat, bergumul, menangis kadang-kadang, terus menerus begitu, ya, karena kita berada dalam peperangan rohani, baik untuk imannya, baik untuk musuh-musuh. Jadi aku sekali lagi, ya, banyak sekali aspek. Mungkin apologet yang penting, tapi mungkin tadi saya katakan jatuh hanya masalah perkara-perkara sepele. Kita harus kuat menolong adik-adik kita. Ya, demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Gun. Mari kita sekali lagi berdoa. Saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya secara lisan. Silakan bila ada mengangkat tangan. 1. Ada lagi? Hanya 1. Berikutnya yang menyusul 2. Ada lagi? Baik, untuk 2 orang ini dulu ya. Nanti yang lainnya boleh. Silakan sebutkan nama dan juga kota asalnya. Shalom. Nama saya Yakobus dari Perkantas Mataram. Saya pelayanan siswa. Yang saya mau tanyakan di sini adalah di dalam konteks pelayanan di Mataram itu kebijakan pemerintah, khususnya untuk pemerintah daerah, itu sangat memegang peranan gitu ya. Dia sistemnya itu masuknya lewat pakaian ya, seragam adik-adik. Jadi mereka itu pertama roknya panjang, terus semester pergantian semester masuk ke bajunya lengan panjang. Tidak tahu semester berikutnya mungkin disuruh berkerudung semuanya. Nah, sedangkan di sisi lain di pelayanan di Perkantas Mataram itu melayani siswa itu hanya dalam setiap hari Jumat, dan waktu yang disediakan itu tidak banyak, khususnya untuk pelayanan di sekolah. Ada yang 20 menit harus sudah selesai, dan ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Nah, terus ditambah lagi dengan kesibukan dari adik-adik siswa di sekolah yang dilayani, karena sekolahnya mayoritas itu sekolah favorit. Nah, di mana peranan seorang CPS untuk menolong adik-adik di dalam waktu yang singkat di dalam pembinaan di sekolah. Selain itu juga bisa menolong mereka untuk bertumbuh, karena mereka itu sulit untuk diajak di dalam kelompok kecil gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yakobus. Terima kasih Mas Yakobus pertanyaannya. Sekarang berkaitan dengan waktu yang dilakukan. Saya rasa tadi ya menjadi persoalan kita bersama adalah tekanan yang besar untuk sekolah di sekolah, jumlah waktu anak-anak itu banyak. Ya. Nah, hanya saja ya dalam pengalaman, serumit sebanyak waktu apapun, kalau seorang siswa itu bisa mengalami pertemuan yang sungguh dengan Allah,
dia yang akan menyediakan waktu. Dia akan menyediakan waktu. Di Solo ini kami melayani 2 sekolah, ya, dua-duanya punya kelas akselerasi. Ya, punya kelas akselerasi, cepat sekali kan 2 tahun loh. Tapi anak-anak Aksel itu yang sungguh-sungguh kemudian di PI mengenal Tuhan itu punya waktu, ya, punya waktu. Bahkan beberapa TPS ini yang sedang melayani ini asal dari orang-orang akselerasi. Jadi mungkin persoalan yang pertama yang perlu dilakukan adalah apakah kita menyentuh hidup siswa-siswa itu tadi. Nah, masih kapan menyentuhnya? Jadi kita punya waktu di sekolah kan 20 sampai 40 menit katakan itu. Nah, karena itu manfaatkan 20 sampai 40 menit itu dengan doa sungguh-sungguh, dengan doa yang serius, belajar sungguh-sungguh supaya penyampaian firman-Nya sungguh, dan itu memberi sentuhan kehadiran Allah yang menjamah sehingga dia merindukan untuk belajar firman Tuhan. Dan kalau sudah belajar firman Tuhan, orang yang namanya senang itu segala sesuatu disingkirkan, ya kan? Coba bapak-bapak juga begitu. Sepak bola, nah, tengah malam pun kacang datang siap semua disingkirkan untuk lihat sepak bola, betul nggak? Anak-anak juga begitu. Coba Anda yang lihat Justin Bieber itu, ya kan? Wah, beli sampai antri ke sana kemari ya. Dia bisa. Nah, sekarang kembali kepada TPS punya tugas untuk menolong menyentuh dia. Kalau tidak bisa sentuhan ilahi yang supranatural, tiuplah dia juga. Tiuplah dengan apa? Give attention personally. Jadi beri perhatian secara pribadi. Nah, ini salah satu mungkin ya, teman-teman. Saya tidak tahu apakah itu betul kadang-kadang biasa, tapi saya melihat beberapa. Jangan biasakan mengkritik. Seringkali kalau di persekutuan mimpin itu, MC itu tukang kritik. Tidak sungguh-sungguh, wajahnya cemberut. Mari kita lebih serius lagi gitu. Kalau mimpin pujian itu ganti deh. Ya. Adik-adik saya bersyukur sekalipun panas Anda tetap di sini, luar biasa. Lain kan? Ya, dan kita akan lebih luar biasa lagi. Lain daripada sudah lapar ya, suntuk ya, sudah begini ya, dikritik. Terlalu banyak mendengar kritikan siswa itu. Nah, sekarang TPS belajar membuat pernyataan positif. Ini sebenarnya psikologis, ya, berpikir positif. Tapi harus kita pakai. Lah orang dunia aja memakai itu, masa orang anak Tuhan tidak? Kita harus pakai. Ya, mari kita tiup. Ya, itu saya pikir. Jadi belajar kehadiran Allah yang biasa dari kata apapun. Tapi kalau toh belum bisa, susah. Anda berdoa supaya kata-kata kita dipakai oleh Tuhan, pendekatan kita dipakai oleh Tuhan, sentuhan kita dipakai oleh Tuhan. Saya kasih contoh ya. Ada satu kelompok. Ini bukan sulit karena waktu, tapi sulit karena ada siswa-siswa Chinese dari sekolah favorit yang tidak mau urusan yang PA-PA, nggak mau. Nah, tapi staf Solo itu pintar sekali dekati. Dekati secara pribadi bagaimana? Dekat, dia bisa PA di KFC. Di KFC PA. Jadi PA-nya di KFC makan-makan lo PA. Besoknya lagi ke sana lagi. Sampai kemudian ini orang tua kan kaya-kaya. Kadang-kadang mamanya di Singapura, papanya di Australia. Sampai stafnya ini yang diminta untuk ngambil rapor. Ya, sampai begitu. Akhirnya dia menyediakan waktu untuk PA. Kenapa? Oleh karena perhatian. Ya, oke? Jadi belajar itu ya. 2 hal ya. Hadirat Allah yang dihadirkan, kemudian beri perhatian secara pribadi positif. Belajarlah ilmu tiupan. Nah, gitu ya. Tapi bukan dukun. Yang kedua, baik sekali. Gimana kalau orang tuanya bukan Kristen, kemudian memberi tekanan, ya? Tetap yang pertama adalah bahwa dia dalam pengalaman dengan Allah, itu nomor 1. Sampai dia betul merasakan Tuhan besar, sampai tadi punya daya tahan, ingat ya? Dia punya daya tahan. Nah, kemudian langkah praktis berikutnya, temani dia untuk belajar agama bapaknya. Ya, temani dia untuk belajar agama bapaknya. Agama bapaknya itu pelajarannya bagus kok, banyak yang baik kok. Banyak yang baik kok. Ya, jadi dan mungkin dengan memahami itu dia tidak perlu bersikap suasana yang berbeda di rumah. Misalkan ini puasa toh, ikutlah puasa.
Jadi kita ngajari, ikut puasa. Ya, ikut puasa lah. Hargailah kalau misalkan waktu jam-jam sholat dan sebagainya itu. Dan mulai belajar, kalau dia mulai belajar mengerti dan mengerti apa yang dikatakan bapaknya, mengaminkan hal-hal yang betul. Jadi kalau diberitahu ada hal yang disampaikan, kemudian itu betul secara iman Kristen juga, katakan setuju. Tidak ada masalah. Misalkan Allah itu rahimi dan rahmani. Setuju gak? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gitu kan? Amin, namanya betul loh. Ya, itu betul. Anda mengaminkan seluruh surat Al-Fatihah itu gak salah. Karena itu cocok dengan ajaran Kristen. Gitu loh. Jadi ajarilah dia tentang ajaran, kalau dia Muslim, ajarilah tentang Muslim. Ini tugas kita untuk belajar itu. Nah, kalau dia tujuannya apa? Supaya dia bisa memberi penghargaan kepada ayahnya, sehingga dalam ruang area tertentu tidak terjadi persoalan. Kira-kira mungkin begitu. Ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Bud. Oh, baik, silakan. Boleh tanya ya, silakan. Silakan, nama dari kota asal. Saya memang dulu waktu mahasiswa memang saya dimenangkan oleh PMK, tapi pada saat saya kuliah waktu itu kebutuhan siswa itu masih baru akan memulai, jadi tidak terlalu seperti ini. Kemudian dalam perjalanan pekerjaan dan pelayanan yang saya tekuni, memang setelah saya masuk ke seminari dan bla bla bla, kemudian tentu kita meng-create sendiri bagaimana untuk membuat satu pembinaan bagi siswa. Tapi sisi yang lain, saya memahami sekali bahwa di kampus atau navigator itu sangat kalau dikatakan pembinaannya itu sangat sangat elit ya dalam komunitas itu, saya harus mengakui bahannya. Pertanyaan saya begini, kalau bahan itu saya kasihkan ke anak-anak kan terlalu berat ya, buat anak tidak menarik. Apakah memang perkantas dalam pelayanan pada siswa itu juga ada buku untuk pelayanan pada siswa? Maaf, saya memang tidak tahu. Kalau memang ada, barangkali mungkin saya bisa mendapat informasinya dan mungkin bisa lakukan. Terima kasih. Bagaimana bahan-bahan yang digunakan terutama di Surabaya? Ada beberapa yang memang dipakai untuk siswa. Ada yang masih sama-sama dengan mahasiswa, tapi ada beberapa, misalkan PI untuk siswa sudah ada, kabar baik untuk siswa sudah ada. Ya, bahan-bahan kemudian yang sederhana untuk siswa sudah dibuat kayaknya. Oke ya. Yang tertulis ada 2 pertanyaan yang muncul, langsung diresponi saya satu-satu. Jadi yang pertama, ketika membangun 6 poin tadi, kira-kira dari pengalaman Mas Gun, hambatan saja yang bisa muncul dan bagaimana mengatasi? Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua berhubungan ya? Berhubungan. Yang kedua itu tidak berhubungan secara langsung. Oke. Jadi hambatannya apa? Kita membangun. Hambatan dari pemimpin. Ya, pemimpin yang pertama, pemimpinnya sendiri tidak mengalami itu. Itu hambatannya. Ya, pemimpinnya tidak mengalami relasi real dengan Allah, tidak mengalami. Dia sendiri juga secara karakter masih punya persoalan emosi, penyakit, jiwanya masih ada. Misalnya ekstrim kan ya, itu masih ada. Nah, kalau dia begitu, dia juga sulit membangun adik-adiknya. Bagaimana dia memberikan kata-kata positif kalau dia terus-menerus haus kata-kata positif? Kan nggak bisa. Jadi, ini para pemimpin juga butuh cek, evaluasi. Apakah identitas diri sudah kokoh? Kemudian, kehidupan dengan Allah terbangun sungguh-sungguh, mengalami enggak? Jadi hambatannya di sana, di dalam pemimpin itu sendiri. Yang perlu dilatih pemimpin siswa betul-betul perlu membangun dirinya. Ya, oke. Jadi kalau pemimpin siswa sendiri juga susah, nanti juga menyediakan waktu untuk adiknya saja susah kok. Sibuk sendiri, bagaimana? Kadang-kadang itu persoalannya bukan gembala kehilangan domba, domba kehilangan gembala. Gembalaku di mana nih? Ya, kok udah hilang sebulan? Oh, sedang cari rumput. Loh, yang rumput gembalanya, siapa dirinya sendiri? Nah, karena itu yang butuh rumput domba, yang makan gembala gitu kan. Dunia sudah kebalik gitu ya. Ternyata begitu. Jadi gembala punya persoalan. Nah, kemudian hambatan yang kedua yang memang muncul dari dari prosesnya, ya proses pembangun ke 6 poin itu tidak bisa instan.
Ini yang saya. Jadi kita harus menghindari instanisme. Karena itu tadi dalam prosesnya perlu kita hadir di dalam hidup adik-adik tadi. Nah, bagi pembimbing juga, angkatan pembimbing kadang-kadang tidak menarik pelayanan seperti itu. Karena nggak kelihatan beda. Saya bayangkan ya, persekutuan seperti ini, setiap Jumat ada seperti ini, banyak ceramah. Wah, kan saya didengerin segitu banyak, gitu kan? Tapi kalau saya ketemu dengan 5 orang, setahun dengan orang itu, 2 tahun dengan orang itu, menariknya di mana? Nah, sementara proses untuk itu kadang-kadang lama. Kadang-kadang kita harus jatuh bangun, tidak selalu sukses, kita nemeni dulu gitu. Anda bayangkan seperti Tuhan Yesus ketika sedang mau disalib, Petrusnya menyangkali. Gimana coba gitu kan? Sepertinya kan sia-sia loh. Kadang-kadang juga terjadi seperti itu. Nah, butuh proses. Proses ini sendiri menjadi tantangan bagi kita. Ya, karena itu kita harus mau menjalani prosesnya. Tidak mudah, jungkir balik. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hadir di sana. Saya pikir 2 hal ini, ya. Mas Oli, silakan. Terima kasih Mas Gun. Ternyata pertanyaan nomor 2 sudah terjawab. Ini berkaitan dengan bagaimana TPS-nya bisa menolong adik-adik dan sudah terjawab. Terima kasih. Kalau di pelayanan siswa Makassar ini salah satu kendala tantangan yang dihadapi ini siswa pengaruh alumni yang masih cukup besar di sekolah. Kendalanya pelayanan siswa itu kami di sana melayani sekolah yang bukan notabene kami tidak alumni dari sekolah tersebut, jadi pengaruh alumni masih sangat kuat di sana. Kami tidak mungkin berada pada posisi untuk melawan alumni gitu, karena kita tetap harus punya relasi yang baik dengan mereka. Yang saya mau tanyakan sebagai pelayan siswa, kalau untuk siswa sendiri mereka berada pada posisi mau ikut alumni atau melihat bahwa perkantas ini sudah sering mendampingi mereka di dalam menyusun program kerja ataupun mendampingi dalam rapat-rapat, sedangkan mereka juga tidak mungkin dalam arti kata alumni tidak didengarkan. Bagaimana peran kita sebagai pelayan siswa untuk bisa menjelaskan ke adik-adik bahwa alumni tetap harus dihormati, tapi bagaimana tetap melihat bahwa jangan sampai perkantas terkesan membawahi mereka, padahal kita mitra dengan sekolah. Pembimbing sendiri punya persoalan, ya, punya persoalan dalam emosinya tidak stabil. Nah, pembimbingnya diobati. Jadi pembimbingnya harus cari dokter dan harus masuk ruang perawatan. Itu penting sekali. Jadi perlu masuk ruang perawatan, kalau perlu masuk ICU. Ya. Nah, saya rasa Perkantas Surabaya akan punya rumah konseling. Nah, karena itu sang pembimbing kalau perlu masuk ke ruang konseling itu untuk menjalani konseling khusus untuk itu. Tidak masalah. Jadi jangan merasa kalau konseling itu kemudian sesuatu yang aneh. Konseling itu sebenarnya wajar, siapapun butuh konseling. Saya pun butuh konseling. Siapapun kita itu membutuhkan konseling. Hanya karena pembimbing ini kemudian betul-betul persoalannya dirasakan, maka kebutuhan dia sangat mendesak untuk itu. Dan mungkin perlu pelayanan khusus secara konseling untuk itu. Ya. Karena itu ini harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Bahkan mungkin di antara kita, TPS-TPS dimanapun mencoba untuk menggali apakah TPS-TPS ini cukup sehat. Para TPS-nya sendiri sehat atau tidak? Gitu. Ya. Kalau TPS-nya sendiri masih punya persoalan, ya tadi dalam hal emosi, maka perlu TPS ini ditolong. Harus mencari satu cara supaya ada penyelesaian terhadap persoalan di TPS ini. Mungkin kalau misalkan tadi, wah itu kalau menyarankan dia juga malah tersinggung ya, gitu ya. Kalau begitu, adakan pembinaan TPS berkaitan dengan persoalan-persoalan emosi. Adakan 6 sesi, 4 sesi, dan sebagainya. Atau weekend, adakan khusus untuk itu. Nah, kalau itu dibicarakan, setelah itu ada konseling. Tidak ada merasa sedang punya penyakit. Ya, karena itu merupakan follow up dari acara. Ya, kalau follow up dari acara itu kan biasanya nggak masalah gitu kan. Dia lakukan begitu. Itu saran saya. Ya, jadi mari ketua TPS, koordinator TPS, Anda melihat tim Anda bagaimana, apakah perlu masuk ruang perawatan atau Anda sendiri perlu masuk, ya apa masuk perawatan. Saya pun juga perlu, gitu ya, untuk itu, ya, Mas Eva. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tadi? Saya tanya dulu ke Mbak Feni ya, alumninya ini pembinaannya baik tidak?
yang di Makassar ini? Para alumni ini pembinaannya baik tidak? Punya pembinaan tidak? Dibina waktu SMA, tapi selesai dari SMA tidak, dan jarang ikut pembinaan. Lalu mereka punya kesatuan? Iya. Punya kesatuan alumni gitu? Iya. Punya kepengurusan juga? Kayak ikat kayak. Ikatan gitu ya? Ikatan alumni gitu ya? Oke. Iya. Ini memang perlu sangat hati-hati ya, betul tadi ya, sangat hati-hati dengan kondisi itu. Yang pertama yang saya sarankan adalah kita melayani siswa-siswa yang memang tertarik dengan perkantas dari dirinya sendiri, gitu ya, dari dirinya sendiri. Lalu kita memasuki hal-hal yang tidak dilakukan oleh alumni tersebut. Nah, jadi kalau alumni itu memimpin KTB di situ, ya udah perkantas mundur saja dari memimpin KTB, cari aja sekolah lain, pasti masih banyak kok, gitu ya. Demikian juga kalau alumni konservasi di persekutuan, mungkin kita masuk KTB. Kalau perlu ada putusan perkantas yang menemui ketua alumninya untuk mengajak bicara. Kalau perkantas masuk gini, menimbulkan persoalan tidak? Atau bagiannya di mana? Kira-kira begitu ya. Jadi nampaknya komunikasi ini yang perlu dikembangkan. Ya, komunikasi itu perlu dikembangkan. Saya rasa kalau kita mengajak bicara biasanya selesai kok persoalannya. Tapi kalau toh pun susah, ya sudah, kita mungkin perlu menarik diri dari sekolah itu. Kami di Solo, saya itu menarik diri dari sekolah di mana saya bina bertahun-tahun. Akhirnya perkantas mundur dari sekolah itu. Kenapa? Karena gurunya mengambil alih sepenuhnya. Ya sudah, kita mundur. Lalu kita gerilya itu artinya dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4 gitu. Ya, lama-lama dapat 5, dapat 6. Lalu kepada adik-adik tetap mencoba mendorong untuk menghargai gurunya, tidak menjadikan dia oposisi kita, lawan kita. Gitu. Tetapi mundur dari satu sekolah yang dilayani tempat lain itu tidak apa-apa, sangat baik. Kalau itu pembinaan sudah bagus, asal nggak menyimpang tadi ya. Kalau yang ngajari mormon ya kita perang tanda petik gitu loh ya. Tapi kalau ada tempat lain yang melayani di situ, saya pikir perkantas masih cari sekolah lain masih banyak sekali. Kira-kira saya begitu. Terima kasih, Mas Gun. Teman-teman, ada 2 pertanyaan yang masuk melalui tulisan. Yang pertama, Mas Gun, berkaitan dengan bagaimana menolong adik-adik siswa yang sudah mulai terpengaruh ajaran sesat. Tidak dijelaskan di sini apakah ajaran sesatnya yang mana. Tetapi masalahnya adalah mereka cuma ikut persekutuan, tidak ikut KTB. Saya rasa ini pertanyaannya begitu ya. Tolong yang penanya nanti jika ada yang salah dari interpretasi saya akan pertanyaan, tolong nanti bisa ditambahkan. Datang jarang, mereka hanya datang pas persekutuan, tidak KTB, dan datangnya jarang. Tetapi kita menangkap sinyal, mendapat informasi bahwa mereka sudah mulai terpengaruh. Silakan yang pertama dulu, Mas Budi. Mau tidak mau pelayanan siswa atau pelayanan apapun itu tetap butuh sentuhan pribadi. Jadi pelayanan yang tanpa sentuhan tidak akan memberi efek yang cukup bagi seseorang. Ya. Karena itu di dalam ajaran-ajaran sesat itu banyak yang masuk lewat sentuhan pribadi. Ya, jadi apa yang tidak dialami di gerejanya atau di persekutuan yang dimana dia ikuti, dinikmati di situ, kehangatan persekutuan, kehangatan gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Maka yang bisa dilakukan pertama, perlu pembimbing membangun suasana PSK yang hangat. Minimal pada waktu datang itu sambutannya hangat, gitu ya, akrab. Lalu kan biasanya ada tim pemerhati dan sebagainya toh. Nah, itu difungsikan untuk memberi kehangatan. Kebanyakan persoalan orang bukanlah persoalan keyakinan. Kebanyakan persoalan orang adalah persoalan emosi. Kebanyakan orang. Karena itu penuhi itu. Kalau nanti Anda perhatikan, sekali lagi, tentu di satu sisi persoalan keyakinan itu adalah salah satu masalah. Ya, tentu kadang-kadang juga kita harus selesaikan itu. Tetapi persoalan remaja, orang tua juga sebenarnya, persoalan remaja kebanyakan itu persoalan luka-luka batin. Karena itu kita menanganinya juga secara harus melalui sentuhan pribadi.
Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Gun. Untuk pertanyaan kedua ini berkaitan dengan tadi beberapa contoh yang disampaikan Mas Gun dan juga disampaikan oleh saudara kita Yakobus, dan saya rasa di banyak tempat di Indonesia seperti itu. Ini bagaimana menolong jika ada seorang siswa yang sudah terlanjur punya image atau citra tentang sekolah negeri, bahwa nanti saya sebagai orang Kristen kalau masuk sana nanti akan dibeginikan dan seterusnya, dan akhirnya dia memutuskan nggak mau masuk sekolah, padahal mungkin dia berpotensi untuk itu. Ya, memang mau tidak mau kesan seperti itu waktu-waktu terakhir ini muncul, ya, termasuk di Solo. Ada satu sekolah yang dulu itu sekolah negeri dulu menerima Chinese itu cukup banyak, satu sekolah negeri ya. Tetapi 2-3 tahun terakhir ini Chinese-nya merosot banyak sekali dari sekolah itu. Kenapa? Karena orang-orang Chinese-nya tidak mau masuk ke sana. Nah, karena ini berkaitan dengan keyakinan ya, dengan orang tua, kita juga susah. Yang pertama ya nggak apa-apa, sekolah swasta pun juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau sekolah swastanya bagus juga tidak apa-apa. Sekarang beberapa sekolah swasta cukup baik ya, cukup baik. Tidak harus memang sekolah negeri. Tetapi bagaimana kita menolong? Yang perlu kita sama-sama kumpulkan di sini adalah yang saya juga sedang pikirkan, justru kita belajar memahami dunia Muslim, supaya kecurigaan kita kepada mereka dari pihak kita itu berkurang. Sebabnya kita ini kalau ketemu dengan teman-teman kita yang Muslim itu curiga, betul nggak? Sudah merasa gimana gitu, ya. Kita merasa nggak nyaman. Bahkan kita mengatakan bahasa-bahasanya pun kita nggak mau. Misalkan besok pergi ya, insya Allah gitu. Kita merasa kok insya Allah gitu ya. Dan memang betul kan, insya Allah dong. Kalau Allah mengendaki kan betul dong. Nggak salah, itu juga Kristen. Insya Allah gitu. Ya kalau dikatakan, misalkan bagaimana kesehatanmu? Alhamdulillah. Kita bahasanya gitu. Ya nggak salah. Alhamdulillah kan sama juga dengan puji Tuhan gitu. Iya kan? Nah, kita perlu memahami dunia mereka supaya ada gap yang panjang. Kita itu punya gap, ya, dengan saudara kita ini. Gap ini semakin didekatkan. Nah, mau tidak mau kita harus mendekatkan gap itu supaya kita bisa berhubungan dengan baik. Mudah tidak? Tidak mudah. Siswa mahasiswa tidak mudah. Orang tua aja tidak mudah kok. Apalagi memang dunia saudara kita memang gencar juga untuk melakukan dakwah. Tetapi kita mau tidak mau memang mengajarkan supaya tadi pemahaman kita tentang Muslim berkembang. Ya, itu mungkin akan menolong. Gitu Mas Umi. Terima kasih Mas Gun. Saya rasa cukup ya untuk sesi kita kali ini. Kita sudah mendapatkan banyak masukan. Teguran mungkin diingatkan. Dan selesai dari sesi ini, mari kita bersama-sama kembali melihat 6 poin tadi yang disampaikan oleh Mas Gun dan mengecek apakah kita masih ada masalah dari 6 itu, dan jika ada, seperti kata Mas Gun tadi, kita sendiri dulu harus diobati sebelum kita bisa menolong adik-adik siswa. Nah, berkaitan dengan isu terakhir yang tadi disampaikan, pertanyaan terakhir tadi, teman-teman mungkin akan mendapatkan jawaban yang lebih dalam pada sesi berikutnya di seminar umum. Bagaimana kita bisa menjembatani gap itu tadi, sehingga kita tidak sampai memiliki prasangka-prasangka terhadap teman-teman kita yang beragama lain. Terima kasih untuk atensi dan perhatian teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan saya berharap secara pribadi sesi kali ini memberkati kita semua. Mari kita sekali lagi berdiri, kita akan menutup di dalam